ukuran yang sifatnya fairness yang harus diukur, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, saya kemudian akan masuk ke laporan keuangannya. Nah, yang paling dekat bentuk laporan keuangan dengan yang Anda kerjakan, yang ada di orang keuangan, itu apa Bapak Ibu? Yang paling dekat. Laporan barang paling dekat dengan neraca. Neraca ya, karena ada daftar barangnya. Nah, yang paling dekat neraca. Setelah sampai di tadi SPJ ya Bapak Ibu ya, ada beberapa informasi di SPJ yang sangat berharga. Pertama adalah pembelian barang ya Bapak Ibu ya. Nah, SPJ ini akan tadi berdasarkan type dari belanja, dia akan membuat kita jadi tahu Bapak Ibu berapa tambahan barang yang kita punya. Contoh apa? Belanja apa Bapak Ibu sekalian? Saya sambil membuka spidol ya. Belanja yang untuk beli barang namanya belanja modal. Betul. Nah, belanja modal ini akan harus langsung dibandingkan dengan pengurus barang. Itu Bapak Ibu ya. Nah, pertama Bapak Ibu, kita jadi tahu tambahan barang. Informasi dari SPJ ya. Kemudian kita tahu beban jasa. Kalau jasa dianggap beban Bapak Ibu, jasa jadi beban. Kenapa beban? Kenapa bukan jadi aset? Karena jasa itu langsung dinikmati manfaatnya. Nah, SPJ ini menjadi gambaran dari proses PBJ yang terjadi. Makanya sekarang kita juga harus bikin yang di sistem apa namanya LPSE. Itu isinya juga apa yang ada di dalam DPA kita kan, teman-teman. Makanya saya dari awal tuh begitu kita buat pra RKA atau namanya rincian belanja, kita harus langsung tahu secara ke LPSE yang kita mengadakan dengan apa, tunjuk langsung atau tender dengan nilai di bawah 100 juta atau di atas 100 juta. Kalau konstruksi di bawah atau di atas 200 juta. Begitu ya. Langsung tahu dari pertama kita rapat kita akan dengan apa mengadakannya. Ini cuma sambung menyambung Bapak Ibu. Makanya kita apa ya, bisa ngebayangin alur kinerja itu kalau misal kita tuh sekretaris gitu. Atau yang ada di ibu sih, kalau ya ibu berarti yang tahu. Kurang lebih misal RKA setahun itu, oh pengadaannya pakai apa aja nih? Konsumsi misalnya untuk rapat, mau apa nih modelnya? Udah swakelola aja, besok pakai MBIS. Misal pakai apa namanya istilah purchasing ya sekarang. Itu kita langsung tahu dari awal apa yang akan kita rencanakan untuk belanjakan. Nah, laporan keuangannya ini kecamatan punya pendapatan enggak ya Bu? Pak? Enggak ada. Semuanya kecamatan ya? Udah, berarti saya akan skip untuk ngebahas soal pendapatan. Laporan keuangannya, maka ini akan yang pertama yang bentuknya paling kembar dengan fungsional Bapak Ibu adalah LRA. Laporan realisasi anggaran alias laporan realisasi APBD. Makanya saya tekankan pertama jadinya sampai ke APBD, dan APBD itu mulainya kita di lock menjadi entitas keuangan, gitu ya. Ini ada versi Kalimantan Bu, versi Tanjung Jabung apa sini ya. Kita tinggal sebentar lagi Bu, karena saya paling mau sampai jam 12 sebenarnya. Nah, tapi tadi harus saya sampaikan biar satu whole utuh ya Pak Ibu. Nah, jadi LRA ini paling mirip dengan SPJ. LRA ini ada penjabaran LRA yang prinsipnya ini adalah SPJ fungsional. Persis sama. Hanya bedanya dikasih tambahan analisis selisih antara anggaran dan realisasi. Berapa persen dan kenapa. Gitu ya. Dan juga dikasih angka dari LRA tahun lalu.
Jadi kita bisa tahu berapa berubahnya. Tapi ini yang paling mirip dengan SPJ. Nah, yang paling mirip dengan daftar barang adalah neraca. Ini yang paling make sense dengan insting orang keuangan. Jadi insting orang keuangan itu kalau belum ada uang keluar belanja diakui nggak? Kalau belum ada uang keluar belanja diakui nggak? Enggak. Itu insting orang keuangan. Dan saya hargai itu karena saya juga orang keuangan. Kita bekerja by bukti ya. Nah, itu namanya cash basis kalau di akuntansi. Sayangnya Bapak Ibu, per tahun 2015an kita diwajibkan pakai basis akrual. Nah, neraca, tambahan barang kan Anda dapat dari belanja modal ya Bapak Ibu. Betul ya? Belanja modal dan belanja barang. Nah, masuk ke sini ke neraca, maka nilai asetnya akan bertambah, betul ya? Tapi ada satu lagi tambahan yang bisa bikin nilai aset di neraca bertambah. Apa? Selain dari belanja, barang Bapak Ibu bisa nambah dari apa? Kalau dikasih alias hibah. Betul. Jadi sumbernya di sini, sumbernya ya dari SPJ dan dari hibah. Kalau bertambah. Contoh hibah, ibu di kecamatan menerima hibah barang dari dinas sosial. Berupa apa? Gudang logistik misal. Misal dikasih ya. Ini namanya juga cuma misal ya Bu ya. Nah, dikasih gudang untuk logistik bencana, dikasih kecamatan. Misal karena sering banget bencana, ya udah supaya mudah salah satu gudang saya serahkan ke kecamatan biar bisa dimanage lebih bagus. Dapat hibah kan Bapak Ibu? Belanja gak? Enggak kan? Nah itu, jadi hibah ini sebenarnya adalah pendapatan barang. Bapak Ibu hati-hati karena ini sasaran audit keuangan. Karena audit keuangan juga laporannya ada neraca. Dia akan cek neracanya. Pertama yang dibandingin, tambahan barangmu sama belanja modalmu sama nggak? Gitu kan? Belanja modal dapatnya di SPJ kan? Sama dengan LRA. Maka Anda kunci SPJ fungsional, Anda kunci yang bikin LRA. Sama enggak? Ini untuk para ikas subak ini. Samain dulu nih, sama enggak? Nah, kalau enggak pasti ada yang lewat jurnalnya belum keklik di sistem. Belum dikunci ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian cek hibahnya. Cek hibah kemana? Ke pengurus barang. Dapat data hibah. Dikasih apa? Dikasih dari kementerian, apa dikasih dari mana gitu ya. Hibah kemarin sempat jadi masalah waktu Covid Bapak Ibu. Kita kan sering menerima bantuan vaksin ya. Harusnya Dinkes itu mencatat turun naik. Naik turun. Stok vaksinnya naik saat di job dari misal kementerian ya. Di job dari kementerian dikirim tambah. Terus kan langsung dipakai digunakan. Harusnya dibukan juga digunakan berapa, bisa berapa. Tapi Bapak Ibu kebayang nggak kinerja teman-teman Dinkes secara real saat Covid? Kan udah sering keluar nggak tidur, pakai masker, APD dan lain-lain. Sehingga saat itu jadi temuan BPK ya sudahlah. Yang penting vaksinnya habis bener kok gitu kan. Tapi alur itu kan harusnya ada. Tapi nggak ada yang sempat bikin kan kemarin pas Covid teman-teman Dinkes kasihan juga gitu. Dan teman-teman BPBD ya untuk Covid. Nah, kemudian yang saya boleh bilang jasa beban ini Bapak Ibu, prinsip orang keuangan ini nggak ada Bapak Ibu. Prinsip orang keuangan bilangnya ini belanja, kalau jasa kan. Nah, tapi prinsip akrual itu akan ada beban dan utang. Misalnya kita habis rapat, udah ada snack, udah bayar belum? Belum. Pas bayarnya nanti apa? Sekarang bayarnya yang dibayar nanti berapa banyak? Bayar nanti kan. Nah, kalau tanggal itu kepotong bulan, celakanya kalau kepotong bulan harusnya nggak kepotong bulan ya. Kalau terpaksa harus rapat tanggal 26, bayarnya kepotong bulan, maka akan ada utang. Belanja LRA belum di SPJK, tapi ada bukti sudah ada rapat. Maka ini akan